Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita melanjutkan pelajaran kita terkait dengan amal ibadah yang kita laksanakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya di dalam beribadah ini kita tidak bisa mengarang-arang sendiri ibadah tersebut. Dan menjadi hal yang sudah seharusnya kita lakukan adalah mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita tentang tata cara beribadah tersebut. Nah, sehingga perlu kita memiliki ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya dengan mempelajari apa yang beliau wariskan kepada kita dari hukum-hukum ibadah ini, tentu kita berharap bahwasanya ibadah kita itu semakin sempurna dan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru ya dari kitab ini, yaitu kita masuk kepada pembahasan babul libas ya, tentang pakaian. Tentang pakaian. Baik, sebelum kita masuk kepada kitabnya, coba kita ambil faedah dulu dari pengantar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan libas di sini ya, itu maknanya ya pakaian ya, pakaian. Yang mana dalam hal pakaian ini, mengapa kemudian dia termasuk bagian dari ibadah yang perlu kita perhatikan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam urusan pakaian ini. Di antara misalkan seperti apa dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 31. Di sana Allah menyatakan, "Ya Bani Adam, wahai keturunan anak Adam, yaitu wahai sekalian manusia. Khudzu, ambillah oleh kalian zinatakum, ya, pakaian yang indah. Ya, pakaian yang indah yang menjadi perhiasan bagi kalian inda kulli masjidin, ketika kalian itu ya datang ke masjid." Nah, sehingga dalam hal pakaian seperti ini ketika Allah sudah mengatur, maka itu ketika kita mengikuti aturannya Allah berarti di situ ada ibadah. Nah, jadi bukan hanya sekedar menjadi kebiasaan saja, akan tapi sudah bernilai menjadi ibadah. Kalau kita melaksanakannya, menyadari bahwasanya ini adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, maka itu berpahala. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya dalam ayat ini ya, dan apa yang ada di dalam makna dari sunnah, maka di situ menunjukkan bahwasanya kita disunahkan atau disukai untuk berhias ya ketika sholat, memakai pakaian yang bagus ketika sholat. Ya tentunya tidak layak kalau kemudian kita sholat memakai pakaian yang ala kadarnya gitu. Kalau kita bisa menggunakan pakaian yang bagus, tentu ini lebih utama. Karena apa? Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Ya tentu kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik ya, maka di sana insya Allah sholat kita akan lebih siap, lebih tenang, lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika kita sholat tanpa ada persiapan dengan pakaian ala kadarnya, maka itu ya terkadang kita masih tersibukkan dengan urusan-urusan lain dari selain sholat tersebut. Nah, terlebih lagi kita memperhatikan pakaian ini ketika di hari Jumat. Ya, mengapa? Ya, karena di sana berkumpul banyak orang. Gitu. Ya, tentu kita pakai pakaian yang bersih, pakaian yang bagus ya.
Atau juga lebih lagi hari raya ya, hari raya 2 tahun sekali, 2 kali dalam setahun ya, Idul Fitri, Idul Adha. Kita juga perhatikan pakaian kita yang baik-baik untuk kita pakai di sana. Demikian juga kita memakai minyak wangi ya, karena minyak wangi termasuk bagian dari perhiasan. Atau bersiwak ya, karena dengan siwak itu tentu kita akan lebih sempurna ibadah kita. Dan yang lebih utama kalau kita memilih pakaian, ya diutamakan yang pakaian berwarna putih. Mengapa demikian? Ya karena pakaian putih itu identik dengan kebersihan. Betul enggak? Karena putih, kena kotoran dikit sudah kelihatan. Berbeda dengan pakaian yang lain, hitam, ada kotorannya nggak kelihatan kan gitu. Nah, kadang-kadang sampai bau baru ketahuan ternyata kotor kan gitu. Tapi kalau putih, ya putih itu ya ketempelan debu dikit aja, kesenggol dikit sudah bekas kan gitu. Nah, sehingga di sana lebih identik dengan kebersihan pakaian putih tersebut. Nah, sebenarnya hukum asal dalam pakaian ini ya sebenarnya halal ya. Pakaian hukum asal itu halal sebagaimana ya perkara-perkara mubah yang lainnya seperti makanan, minuman, ya, kendaraan, tempat tinggal dan yang lainnya itu hukum asalnya ya halal-halal saja gitu hukum asalnya. Nah, ya, karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah ya, zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Sehingga hukum asalnya boleh kita pakai karena emang Allah menciptakan itu untuk manusia. Gitu. Demikian juga Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah itu yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan perkara yang baik itu dari rezeki yang baik itu? Siapa yang menjadikan itu haram kan gitu? Karena hukum asalnya Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Sehingga kalau ada yang mengharamkan tanpa ada petunjuk dari Allah, tanpa ada petunjuk dari Rasulullah, maka itu Allah merasa heran. Allah ciptakan untuk manusia kok diharamkan kan gitu. Dan ini banyak terjadi dulu di kalangan orang Yahudi. Ya, mereka banyak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ayat 32. Nah, sebagaimana juga dalam riwayat dari Imran bin Husain ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi an yura ya athara ni'matihi 'alaihi." Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka. Allah itu cinta apabila Allah itu memberikan nikmat kepada hamba, maka kemudian nikmat itu terlihat pengaruhnya, terlihat bekasnya dari seorang hamba tersebut. Jadi Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian nikmat itu berubah, orangnya itu bisa menjadi lebih baik lagi dari segi penampilannya, dari segi ini karena nikmat yang Allah berikan. Maka seperti itu, maka Allah itu menyukai yang demikian. Ya, sebagaimana yang sudah masyhur dalam sebuah kaidah fikih, sebagaimana juga ditekankan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya al-aslu fil muamalat wal adat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah ya, interaksi dengan sesama. Kemudian juga dalam adat kebiasaan-kebiasaan itu adalah mubah, al-ibah, boleh. Hukum asalnya seperti itu. Maka fala yuhramu minha, tidak diharamkan dari perkara-perkara itu illa ma haramahullahu wa rasul, kecuali yang telah Allah haramkan dan Rasulnya yang mengharamkannya. Jadi kalau demikian maka barulah itu berubah menjadi haram. Nah, kalau demikian maka kita tentu sebagai umat Islam ya, dalam syariat kita, syariat agama Islam ini adalah syariat yang samhah ya, penuh dengan kelapangan di sana. Ya tentunya syariat yang mudah, lapang ini ya akan memberikan ya banyak
ke lapangan di dalam kita menikmati dengan apa yang telah Allah berikan, Allah bolehkan bagi kita, yang termasuk dari segala keindahan di dunia ini. Ya, keindahan dalam kehidupan dunia ini boleh kita nikmati. Ya, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan dalam hal itu. Adapun perkara yang diharamkan, ya maka tentu itu adalah sebuah hal yang sangat terbatas, terbatas, tidak banyak tentunya. Ya, itu juga menjadi diantaranya juga menjadi ujian atau fitnah bagi kita. Kita taat nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hal-hal yang diharamkan, karena hal itu sangat-sangat banyak gitu. Nah, adapun dalam segi pakaian ini, ya, maka di sana ada ketentuan-ketentuan yang membatasi tentang adanya pengharaman dari pakaian-pakaian ini. Misalkan seperti apa? Ya, yang pertama misalkan ada emas, perak, ya, kemudian sutra. Ini bagi laki-laki haram untuk dipakai. Tidak boleh laki-laki itu mengenakan pakaian seperti ini, pakaian dari sutra atau perhiasan dari emas ataupun perak, tidak boleh dipakai. Yang mana ini telah ada pengharamannya dalam nas-nas, ya, dan hukumnya juga jelas dalam larangan kita memakai pakaian tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu kan tadi yang pertama secara zatnya memang dilarang untuk digunakan. Yang kedua ini jenis istilahnya pakaian yang dilarang juga itu ketika mengandung unsur tasyabbuh, unsur menyerupai, meniru tentunya meniru dengan yang tidak baik, meniru dengan orang kafir, ya, yang itu menjadi kekhususan mereka. Misalkan orang non muslim yang mereka punya pakaian khusus, misalkan seperti pakaian biksu, kita nggak boleh kita pakai pakaian seperti itu gitu, ya. Atau pakaian-pakaian yang lain lah yang menunjukkan identitas dari siarnya orang kafir, kita nggak boleh meniru. Nah. Maka yang seperti jelas haram, ya, taksub seperti jelas haram, karena Nabi kita bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Demikian juga laki-laki dengan perempuan tidak boleh saling menyerupai. Baik laki-laki menyerupai perempuan nggak boleh, atau perempuan menyerupai laki-laki juga tidak boleh. Nah, ya, karena masing-masing itu memiliki pakaian yang khusus. Laki-laki ada pakaian sendiri, perempuan ada pakaian sendiri. Ya, ada ketentuannya sendiri dari masing-masing tersebut. Sehingga kalau kita laki-laki, ya dilarang memakai pakaian perempuan. Demikian juga perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki. Yang seperti ini juga telah ada dalil-dalilnya di dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kemudian ketentuan yang ketiga di dalam pengharaman ini, setelah tadi zatnya, kemudian ada unsur tasyabuhnya. Nah, ketentuan yang ketiga ini ada unsur israf. Israf itu berlebih-lebihan. Ada unsur tabdzir. Tabdzir itu ya mubadzir, boros, ya, mubadzir. Atau juga ada unsur menyia-nyiakan harta, tidak pada gunanya. Jadi menggunakan pakaian yang tidak semestinya. Nah, maka di situ itu ada unsur keharamannya di sana, diharamkan dari sebab itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang demikian. Allah berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir, berbuat boros atau sia-sia itu termasuk temannya, saudaranya setan. Surat Al-Isra ayat 27. Nah, jadi itu kaidah yang penting, ya, ketentuan-ketentuan yang penting, ya, dalam kita menetapkan kapan, ya, dari segi pakaian itu nanti menjadi perkara yang diharamkan. Tidak ada 3 ketentuan tadi. Yang pertama dari segi zatnya itu emas, perak, sutra itu kan haram bagi laki-laki. Yang kedua ada unsur tasyabuhnya dengan orang-orang non muslim.
Kemudian yang ketiga ada unsur israf atau berlebihan atau tabdzir di sana. Baik. 6. Sekarang kita masuk saja langsung ke dalam kitab ya. Nah, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Ya. Bisa nanti al-mutasilil mu'alif dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'alif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ya. Qala an Abi Amirin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira rawahu Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Dari Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli alaihi. Pasti akan terjadi dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina dan sutra. Hadis riwayat Abu Dawud dan asal hadis dalam riwayat Bukhari. Kandungan hadis 1, haram memakai sutra bagi lelaki dan itu termasuk dosa besar. 2, barang siapa menghalalkan sesuatu yang dia tahu diharamkan oleh agama tanpa berpikir, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam. Dia melakukan zina, memakai sutra, dan memainkan alat musik termasuk dosa besar. 4, hadis ini termasuk tanda kenabian. Sebab apa yang disabdakan Nabi sudah terjadi. Aturan negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam memperbolehkan zina dan membuat lokalisasi khusus. Beberapa orang yang berkebudayaan memakai emas dan menggunakan bejana perak di hotel yang modern. Menurut mereka, Allah lah yang dimintai tolong. Baiklah para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi disebutkan sebagai mukjizat Nabi kita ya, bahwasanya pasti akan ada. Pasti benar-benar akan ada karena itu ada 2 kali penekanan. La pasti. Kemudian ada nun sukun, benar-benar Pak akan ada. Jadi ada 2 kali penekanan. Ya, la yakunanna. Ya, pasti benar-benar akan ada. Di kalangan umat ini ada Pak, aqwamun, kaum-kaum yang mereka itu menghalalkan ya zina dan sutra. Baik, masih ingat di negeri kita yang baru-baru ini ada disertasi yang menghalalkan zina? Ya, milkul yamin itu kan. Ya, jadi dengan konsep milkul yamin, jadi zina itu menjadi halal kan gitu. Nah, dasarnya apa seperti itu? Dasarnya karena dia merasa bahwasanya ini kan sudah perkara yang sudah diketahui semua, bahwa bukan rahasia umum lagi, kita semua itu sudah tahu bahwasanya ya pergaulan bebas sudah di mana-mana, yang mau dicarikan dalil biar mereka itu nggak berdosa gitu. Baik, carikan ini dalilnya milkul yamin kan gitu. Ya. Meskipun juga nggak gadok kan gitu. Nah, baik. Nah, ini pasti ada yang seperti itu kan itu, yang menghalalkan zina. Kata Nabi SAW seperti itu. Nah, terus tadi yang di ketiga ya, poin ketiga di kandungan yang dibaca tadi, di sana ada pengharaman musik. Itu dari mana itu? Kira-kira di hadisnya diambil dari mana itu faedahnya? Kok bisa muncul ada musik di situ, itu gimana ceritanya itu? Ada hadis lain yang panjang. Kalau di Ustadz Sahri itu di Sulam Taufik itu di ada banyak. Iya. Jadi ya lanjutannya hadis itu, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal ma'azif. Jadi yang ketiga itu dan alat musik. Ya. Jadi sambungan hadis itu di riwayat Imam Bukhari, itu disebutkan di sana dengan tambahan al-ma'azif ya. Nah, jadi dan termasuk alat-alat musik. Ya. Ya, maka di situ ya kalau sekarang juga banyak ya, bahkan ya dijadikan ya berbagai macam ini kan, bahkan sekarang kan kita nggak bisa lepas dari musik di mana-mana. Nah, dengan musik ya seperti itu. Tentunya kalau kita mengacu kepada di sini disampaikan Nabi Muhammad SAW di sini ya tentu
ya kita harus menjauhi ya namanya apa yang menjadi, kalau di sini disebutkan yastahilun, yang menjadikan itu hal, berarti hukum asalnya apa? Haram. Haram kan gitu kan. Ya, ketika perkara ini zina, sutra dan musik ya. Maka dari situlah kemudian ya kita harus bisa menjauhi perkara-perkara yang haram seperti ini. Nah, baik, coba kita ambil beberapa faedah tambahannya dari Syekh Abdul Al-Basam. Ya. Baik. Nah, dari hadis tersebut ya, bahwasanya di sana ada kabar dari Nabi SAW bahwasanya di antara umat ini nanti akan ada yang menghalalkan zina, ya, perbuatan keji seperti zina. Di sana juga Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita ada di antara umat ini yang akan menggunakan pakaian sutra dari kalangan laki-laki dan menganggap itu sebagai pakaian yang halal. Ada nggak seperti ini? Ya, orang-orang yang kaya ada, gitu ya. Dan yang membolehkan zina ya termasuk tadi disebutkan di sana ada lokalisasi dan sebagainya, itu termasuk ya di antara hal yang sebagian orang menganggap itu banyak perkara yang boleh-boleh saja. Bahkan kalau di negeri kita itu disebut sebagai pekerjaan, sehingga mereka disebut sebagai pekerja gitu. Karena mereka bekerja gitu. Ya, jadi istilahnya seperti yang kita kerja sebagai karyawan, kerja sebagai buruh, sama mereka juga bekerja gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bukan seperti itu artinya. Ya, pezina ya pezina lah gitu aja gitu. Nah. Baik. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil bahwasanya termasuk juga disebutkan ya tentang apa penggunaan emas ya. Ya banyaklah kita lihat misalnya kayak di video-video gitu yang mereka berpesta dengan menggunakan piring emas dan sebagainya itu. Ya, minum dengan gelas emas itu kan banyak ya. Ya, minum dengan bejana-bejana emas ya. Itu sudah banyak zaman sekarang ini, dan mereka menganggap itu adalah sebuah kebanggaan sehingga boleh-boleh saja dilakukan. Maka sebenarnya kalau kita menghalalkan sesuatu yang tadi diharamkan seperti itu, ya, kalau kita menghalalkan perkara agama yang memang keharamannya itu sudah pasti diketahui oleh setiap umat Islam, ya, maka ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sampai mendustakan Al-Quran, mendustakan Sunnah, ya naudzubillah, maka itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ya. Maka, adapun sabda beliau, layakunana min ummati. Min ummati itu maknanya bisa mengandung dua pemahaman. Ya, bahwasanya makna yang pertama banyak itu memang dinamakan demikian karena memang mereka dari kalangan umat Islam. Ya. Sebelum mereka menghalalkannya kan gitu. Dan ini sebenarnya boleh digunakan secara bahasa seperti itu boleh. Jadi sebelum mereka menghalalkan itu mereka Muslim kan gitu. Tapi ketika kemudian berubah menghalalkan yang haram, ya maka bisa jadi mereka sudah bukan Muslim lagi kan gitu. Nah, yang kedua bisa jadi maknanya bahwasanya mereka itu termasuk umat dakwah. Maksudnya adalah seluruh manusia setelah Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan umat dakwah apapun agamanya. Karena mereka itu adalah umat yang wajib kita dakwahi. Ya, kita harus menyampaikan Islam kepada mereka semua. Dan mereka bukan disebut sebagai umat ijabah. Jadi maksudnya ya
memang belum semuanya itu menerima dakwah Islam itu. Dan mereka sudah disebut sebagai umatnya Rasul karena mereka adalah umat yang harus didakwahi, ya, sebagai umat dakwah tersebut. Nah, sehingga Nabi mengatakan di sana adalah min umatilah. Kalau seperti ini, kalau termasuk yang makna yang kedua ini, maka semakin luas lagi. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya sekarang misalkan seperti itu. Ya, para orang-orang di luar sana ya, para raja, para ini, mereka orang-orang kafir itu, mereka ya naudzubillah, kalau misalkan kita lihat sekarang di barat itu, ya istilahnya zina itu kebutuhan kan gitu ya. Bahkan kita nggak boleh melarang orang berzina. Ya, kita bisa dipenjara kalau kita melarang orang berzina gitu. Karena itu menjadi hak asasi mereka gitu. Bahkan sampai mereka yang dipenjara itu, mereka itu punya hak untuk berzina. Sehingga pemerintah yang memenjarakan mereka harus menyediakan fasilitas itu. Jadi seperti itulah. Kalau kita lihat ya, kondisi umat yang ada sekarang ini. Nah, baik, faedah berikutnya ya diantaranya bahwasanya ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW ya. Beliau mengatakan nanti pasti akan ada dan benar-benar sekarang ada. Gitu. Nah, ada sebuah faedah. Ya, hukum pakaian itu ada 4 macam. Hukum pakaian ada 4 macam. Yang pertama hukumnya itu haram. Haram secara umum. Ya. Maka ini adalah pakaian yang yang jadi pakaian-pakaian yang memang di sana itu berisi gambar-gambar yang dilarang. Ya, dengan lukisan-lukisan bernyawa ataupun yang lainnya itu, ya itu termasuk yang dilarang secara mutlak ya. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan juga tidak boleh pakai pakaian seperti itu. Ya, bergambar. Yang kedua, ada pengharaman secara khusus ya, khusus bagi laki-laki, misalkan sutra. Itu dilarang hanya untuk laki-laki, perempuan boleh. Nah. Terus ya, yang ketiga ini pengharamannya secara khusus ya. Misalkan seperti pakaian yang berjahit untuk orang yang ihram. Ya. Itu dilarang. Dan yang keempat itu pakaian yang halal. Dan ini ya, secara umum pakaian aslinya menghalal untuk dipakai. Ya, itu terkait dengan pengharaman dari pakaian tersebut. Sehingga pakaian yang haram ini memang terbatas ya, tidak banyak. Adapun yang boleh itu tidak ada batasan. Aslinya seperti itu. Nah, baik, kita lihat saja hadis berikutnya. Bisa tilmutasil ilal mu'allif dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad-dibaj wa an najlisa alaihi rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita meminum dan makan dalam bejana emas dan perak, berpakaian sutra tipis dan tebal serta duduk di atasnya.
Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis: 1. Haram makan dan minum pada bejana emas dan perak. 2. Haram memakai sutra halus dan sutra kasar bagi lelaki jika tidak perlu. Demikian madhab sebagian besar umat. 3. Wanita boleh memakai kedua sutra itu dengan ijma ulama. 4. Haram duduk di atas sutra halus maupun kasar. Ya. Baik. Baiklah, di hadis ini juga ada penekanan dari hadis yang sebelumnya tadi ya, yaitu tentang larangan menggunakan pakaian dari sutra. Dan di sini disebutkan sutra tipis maupun sutra tebal tetap dilarang kedua-duanya. Ya, ada tambahan di sana yaitu larangan makan minum ya dengan wadah atau bejana dari emas ataupun perak. Dan juga ada larangan untuk duduk di atas alas yang terbuat dari sutra. Nah, ketika disebutkan di sana nah, ada kata larangan di situ ya. Nah, maka maknanya bahwasanya hukum masalah nahyu ya untuk berarti kepada hal yang diharamkan. Nah, di antaranya di situ ada larangan dari makan minum dengan emas dan perak. Ya, larangan bermakna atau berkonsekuensi sebagai sesuatu yang diharamkan. Ya, dan pengharaman ini memang asalnya dari larangan itu ya ketika dilarang hukum asalnya ya haram. Gitu. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan dan juga untuk anak-anak. Nah, terus demikian juga larangan kita duduk di atas sutra, ya, gitu. Jadi sutra sebagai alas duduk tidak diperbolehkan baik itu bantal ataupun ya, sebagai lantai karpet ataupun yang lainnya, tidak boleh seperti itu. Ya, larangan juga laki-laki tadi memakai pakaian sutra ya, sudah dijelaskan kecuali kalau ada perlunya. Di antaranya bahwasanya juga ada hadis dari Nabi SAW, beliau diriwayatkan di sana bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengambil pakaian sutra, ya. Kemudian pakaian sutra dipegang di tangan kanannya, kemudian mengambil emas dipegang di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Jadi keduanya ini, baik sutra maupun emas ini, ya keduanya ini haram bagi laki-laki dari umatku. Hilun linisaihim. Akan tapi keduanya ini halal bagi wanita mereka. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dari larangan-larangan tadi, ya larangan dari baik itu pakaian ataupun bejana ataupun apa itu ada pengecualian di sana. Seperti apa misalkan? Ya, seperti kalau misalkan kita memperbaiki atau menambal atau menyambung ya wadah atau bejana yang pecah. Nah, kalau misalkan itu hanya bisanya dengan perak saja, ya maka itu boleh kita pakai perak sebagai nambal itu, ya. Atau dengan perak dengan emas, ya itu juga boleh. Ya, bahkan juga misalkan ketika ada yang membuat gigi palsu dari emas, ya kalau memang itu diperlukan ya boleh ya, gitu ya. Ketika memang ada perlunya di sana, sesuai dengan keperluannya. Baik, demikian juga boleh digunakan untuk senjata ya, senjata baik itu pedang ataupun yang lainnya yang diperlukan dalam peperangan itu boleh ya digunakan untuk menggunakan sebagian dari emas atau perak tersebut. Baik, lanjutnya kita ke hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-mutasil ilmu alif
dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'in muttafaqun alaihi wa lafduli Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpakaian sutra kecuali selebar 2, 3 atau 4 jari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis menurut Muslim. Kandungan hadis 1. Boleh memakai pakaian di mana terdapat hiasan sutra lebar sekitar 2 jari sampai 4 jari. 2. Boleh mengelilingi saku baju dengan benang sutra yang tidak lebih dari 4 jari. Baik, kita sambung dulu dengan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi komisil harir fi safar min hikkatin kanat bihima muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memperbolehkan atau memberi kemurahan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair menggunakan pakaian sutra dalam perjalanan karena terkena penyakit gatal-gatal yang menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis boleh memakai sutra untuk alasan pengobatan. Ya. Baik, jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengecualian ya, penggunaan sutra yang diperbolehkan. Yang pertama tadi dari kadar ukurannya seberapa yang diperbolehkan, yaitu ya paling maksimal selebar 4 jari ya, 4 jari ini paling maksimal. Ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dari sini bisa 2 ya, 2 segini atau 3 atau 4. Nah, sehingga tadi disebutkan ya kalau misalkan saku ini cuma cukupkan 4 jari ya, ini masih boleh kan itu. Oh ya, dari sutra. Terus termasuk yang dibolehkan juga ketika memang itu diperlukan untuk pengobatan. Kalau misalkan sekarang ada orang alergi. Ya, orang alergi dan memang hanya bisa pakai dengan pakaian sutra, boleh. Ya, meskipun dia laki-laki, ya itu boleh. Ya kalau tadi di sini disebutkan di sana ada Abdurrahman bin Auf dan Zubair. Ya, keduanya di surga, gitu ya. Nah maka di sini kemudian sahabat-sahabat yang mulia ini ketika mengalami sakit gatal yang mengharuskan memakai pakaian sutra, maka Nabi mengizinkan. Nah, ya itu terkait dengan kedua hadis tersebut. Kita tambahkan lagi hadis yang berikutnya. Bisa natil mutasil al-mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara fa kharajtu fiha fara'aitul ghadaba fi wajhihi fashaqqatuha baina nisa'i muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah memberiku pakaian dari campuran sutra. Lalu aku keluar dengan mengenakan pakaian itu. Aku lihat tanda marah pada wajah beliau, maka pakaian itu aku bagikan pada istri-istriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis ini menurut Muslim. Kandungan hadis, memakai sutra haram bagi lelaki dan boleh bagi wanita. 2. Boleh menghadiahkan sutra kepada lelaki untuk dimanfaatkan harganya atau dibagikan kepada istri-istrinya. 3. Boleh mengundur penjelasan dari saat bicara. 4. Kepedulian Nabi SAW kepada larangan-larangan Allah. Baik. Nah,
Di hadis yang ini, ya ini kan Nabi SAW itu kan memberi kepada Ali pakaian dari sutra, kan gitu ya. Begitu bentuknya bisa dalam bentuk semacam kayak selendang atau sarung yang dari sutra itu. Nah, karena dibeli sama Nabi, dipakailah sama sahabat Ali. Gitu. Nah, dipakai keluar. Nah, ketika Nabi melihat, Nabi nggak suka kan gitu. Ada tanda Nabi itu nggak senang dengan yang seperti itu. Maka kemudian sahabat Ali, namanya sahabat Ali adalah sahabat yang paling fakih kan gitu, sangat faham tentang kondisi Nabi SAW. Hingga kemudian ketika seperti itu langsung saja faham dan langsung dipotong-potong pakaian itu, kainnya tersebut, dan dibagi-bagikan. Ya, dibagikan kepada siapa? Ya, kepada para wanita yang ada di rumahnya. Di antaranya, misalkan di sana, ya istrinya, ya itu siapa namanya, Fatimah ya, radhiyallahu anha. Kemudian juga kepada ibunya, atau juga kepada bibinya, ya, atau juga dari keponakannya, ya. Maka itu semua yang dibagi oleh sahabat Ali. Nah, dari semua ini, ya istrinya, ibunya, kemudian siapa, sepupunya, ya, dan keponakannya, semua itu namanya sama, Fatimah. Ya, namanya sama, Fatimah semua. Jadi, sehingga kemudian di sebagian riwayat itu disebutkan di sana, saya bagi-bagi itu kepada para Fatimah itu, Fawatim sebenarnya dengan Fawatim, jamak dari Fatimah. Karena di sini ada 4 wanita ya, namanya Fatimah semua, istrinya sendiri, ibunya, kemudian sepupunya dan keponakannya. Ya, namanya Fatimah semua. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Bisanatil mutasilil mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ya, qala wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li nasi ummati wa hurrima ala dzukurihim, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dan sutra diperbolehkan untuk wanita-wanita umatku dan diharamkan bagi para lelaki. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Tirmizi. Hadis sahih menurut Tirmizi. Kandungan hadis 1, menggunakan emas dan sutra haram bagi lelaki dan wanita boleh memakai keduanya. Baik, jadi di sini juga penegasan dari hadis sebelumnya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya emas dan sutra itu halal untuk perempuan ya. Mengapa demikian? Ya karena mereka itu ya diciptakan dengan perhiasan ya, sebagai makhluk yang harus berhias kan gitu. Sehingga boleh mereka menggunakan sutra dan emas itu sebagai bagian dari perhiasan itu. Adapun laki-laki tidak membutuhkan yang demikian. Laki-laki harus menunjukkan kejantanannya sebagai seorang laki ya. Bukan tugasnya untuk berhias seperti itu. Ya. Baik. Nah, langsung saja kita lanjutkan ya kepada hadis yang berikutnya. Dan kita habiskan saja dari bab ini. Baik. Bisanatil mutasilil mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani qala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi, rawahul Baihaqi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka apabila memberi sesuatu kenikmatan kepada hambanya. Ia melihat bekas nikmatnya itu pada hambanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kandungan hadis
1. Sunnah memperlihatkan nikmat Allah saat diberi banyak. 2. Memperlihatkan nikmat termasuk hal yang dicintai Allah dengan catatan tidak sombong. 3. Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Baik. Nah, ini juga ya perlu difahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyukai kita menampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syarat tadi ya tidak boleh sombong ya. Tidak boleh bangga. Ya tetap ya ketika kita memakai pakaian yang bagus atau memakai ya misalkan kayak kendaraan yang baik, bagus dan seperti itu, ketika memang Allah memberikan rezeki itu kepada kita, boleh kita gunakan dengan saat ini bukan sebagai bangga-banggaan, bukan sebagai sombong-sombongan. Tapi ketika memang Allah memberikan itu, ya dan kita bisa menggunakannya, kita gunakan tentunya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana tidak, wong kita dalam rangka menunjukkan nikmat kepada Allah kok terus kemudian kita menjadi bermaksiat kepada Allah, kan tentu tidak layak kan gitu. Nah, ya adapun bagi yang tidak memiliki kecukupan harta misalkan seperti itu, ya tidak perlu untuk memaksa-maksakan yang seperti itu. Tergantung dari apa yang mereka mampu saja. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Jadi kalau yang mereka yang sempit rezekinya ya, maka itu ya silakan berinfak, belanja itu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, tidak harus memaksa-maksa. Ya, surat At-Tolak ayat yang ke-7. Sudah disebutkan tadi ya bahwasanya menambahkan kenikmatan itu adalah bentuk dari syukur ya. Bentuk dari syukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Bisanad al-mutasil al-muallif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah qala wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qassiyyi wal mu'asfari rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian qassi atau pakaian sutra yang dinisbatkan pada bekas sebuah negeri di Mesir, dan musafar atau muasfar atau pakaian yang dicelup atau wentel dengan usfur, sejenis tumbuh-tumbuhan berwarna kuning. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis: 1. Haram memakai pakaian yang bergaris sutra jika sutranya lebih banyak, jika tidak hukumnya makruh. 2. Larangan memakai pakaian yang dicelup dengan tumbuhan usfur. Ya itu tambahan dari tadi keterangan tentang yang dilarang ya. Jadi kalau di sana disebutkan lubsil qassi ya, itu maksudnya di daerah kenapa di sana menjadi dilarang ya, dilarang karena di sana memang kebanyakan ya seperti itu, pakaiannya itu sutranya mungkin lebih banyak dari kain yang biasanya, sehingga itu menjadi yang dilarang. Dan juga yang muasfar ya, dicelup dengan usfur ya, maka ini juga tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa an Abdullah bin Abi Amr radhiyallahu anhuma qala ra'a alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadza rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua buah baju mu'asfar yang ada padaku. Kemudian beliau bertanya, apakah ibumu telah menyuruhmu begini? Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis: 1. Haram memakai pakaian yang dicelup dengan usfur bagi lelaki. Sunnah menghancurkan
harta benda yang tercampur dengan barang haram. Iya, terkait dengan pakaian yang dicelup dengan usfur tadi, ini kan banyak larangan-larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi nanti di sana ada penjelasan bahwasanya Nabi juga pernah memakai pakaian yang ada usfurnya. Nah, nanti kita lihat ya, sehingga di sana para ulama menyatakan bahwasanya hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan kita lanjutkan dulu ya. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi wal kummaini wal farjaini bid-dibaj rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyata hatta kubidat faqabattuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustasfa biha. Wazada al-Bukhari fi Adabil Mufrad wa kana yalbasuha lil wafd wal jumu'ah. Dari Asma binti Abu Bakrah radhiyallahu anha bahwasanya ia mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang kedua kerahnya, kedua lengannya, dan kedua belahan samping disulam dengan sutra tebal. Hadis riwayat Abu Daud dan asal hadis dalam riwayat Muslim. Muslim menambahkan, jubah itu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Kemudian jubah itu aku pegang dan Nabi SAW telah memakainya, sedangkan aku hanya mencucinya untuk mengobati orang sakit. Bukhari menambah dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi SAW telah memakainya untuk tamu resmi dan hari Jumat. Kandungan hadis, hiasan lebar dan jahitan sutra pada pakaian boleh bagi lelaki. Sunnah berhias untuk tamu atau hari Jumat. Boleh tabaruk dengan jejak-jejak Nabi, namun harus yakin bahwa itu jejak Nabi. Karena itu haram tabaruk dengan telapak kaki dan rambut yang dibuat orang di anak bukit dia. Telapak kaki dan rambut itu dikatakan berasal dari Nabi SAW. Namun sebenarnya hal itu salah dan tidak ada dasarnya. Di samping itu, As-San'ani mengingkarinya dan berkata, itu hanya perbuatan seorang sahabat wanita dan tidak berdasar. 4. Melebarkan pakaian dan kerah baju melebihi dari adat adalah bid'ah, sebagaimana dikatakan dalam As-Subul. Baik. Nah, alhamdulillah ini sudah hadis terakhir dalam bab ini ya, dalam bab pakaian ini, yang mana di sana dijelaskan oleh Bunda Aisyah bahwa dari Asma ya, di sana menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki pakaian yang ada sutranya, jadi kerahnya di lengannya atau juga di sampingnya itu ada sutranya. Ya. Dan pakaian terus disimpan ya sampai kemudian Nabi SAW itu wafat ya. Dan kemudian ketika setelah beliau wafat, pakaian itu dicuci untuk sebagai penyembuh, sebagai obat ya bagi orang yang sakit. Nabi dulu memakai pakaian itu hanya untuk menerima tamu atau delegasi dan juga untuk hari Jumat. Nah, dari hadis-hadis seperti ini ya kita bisa memahami ya banyak hal ya sebenarnya. Ya, termasuk diantaranya yang bisa kita pahami di sana. Ya tadi masalah pakaian yang ada usfur, yang dicelup usfur itu ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim di sahabat Ibnu Umar
di sana dijelaskan bahwasanya sahabat yang benar pernah melihat Rasulullah SAW itu mencelupkan pakainya dengan usfur. Nah, sehingga di situ ini riwayat Bukhari Muslim ya, sehingga di sana diambil pendapat dari madzhabnya Imam Ahmad bahwasanya itu hukumnya makruh kan gitu untuk dicelupkan dengan usfur itu. Ya, adapun di hadis tadi disebutkan di atas bahwasanya adanya pengharaman ya di hadis sebelumnya ya yang tadi kita baca. Nah, dari Abdullah bin Umar di sana bahwasanya Nabi malah melarang orang untuk seperti tadi Abdullah bin Amr kan ketika pakai baju yang ada usfurnya, kemudian Nabi mengatakan ibumu yang pakai seru seperti itu kan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya wanita boleh pakai yang pakainya ada usfurnya. Nah, sehingga kemudian laki-laki tidak boleh karena yang diingkari adalah laki-lakinya. Tapi kalau perempuan dibolehkan. Nah, paham ya seperti itu. Terus terakhir mungkin kita ambil faedahnya di sini bahwasanya ya para ulama berijma ya bahwasanya dalam pakaian itu kita tidak boleh haram hukumnya menyerupai orang kafir. Ya. Karena memang syariat kita ini memerintahkan kita itu harus beda dengan orang kafir. Sehingga dalam hal pakaian pun kita tidak boleh mengikuti pakaian orang kafir. Adapun yang kedua terkait dengan pakaian yang ada gambarnya. Ya, yang ada gambarnya. Itu bagaimana? Maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Yang ijma sepakat ya yang diharamkan itu adalah ketika gambar yang bernyawa. Yang memiliki nyawa, maka itu sepakat haram. Ya. Terus khilaf misalkan ada gambar kayak seperti gambar matahari atau gambar yang lainnya itu ya batik yang tidak ada nyawa pakai gambar hias-hiasan itu, nah itu ada khilaf. Ada yang menyatakan haram sebagaimana umumnya hadis tadi menyatakan bahwa dilarang yang bergambar gitu kan. Ada yang menyatakan masih boleh karena itu yang diharamkan adalah yang bernyawa. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga termasuk pakaian yang belum disebutkan tadi oleh di dalam hadis tadi ya, tentang masalah isbal. Ya, masalah isbal. Apa itu isbal? Ya, isbal itu adalah pakaian yang melebihi mata kaki bagi laki-laki, ya, yang di bawah mata kaki. Maka di sana ada banyak sekali dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk misalkan seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah isbal ini. Yang mana diantaranya dalam Bukhari Muslim, ya disebutkan di sana ya. Ya, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong ya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, kemudian juga Bukhari Muslim yang lain disebutkan di sana ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat itu kepada orang yang memanjangkan ya sarungnya melebihi mata kaki. Nah. Terus juga ada di dalam riwayat Imam Muslim ya, di dalam Sahih Muslim. Ada tiga kelompok manusia yang Allah tidak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka dan mereka tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka ada azab yang pedih, sehingga yang pedih. Salah satunya yaitu orang yang pakaiannya itu melebihi mata kaki. Nah. Demikian juga Rasulullah SAW itu memberikan peringatan ya, hati-hati kalian terhadap pakaian yang isbal, pakaian yang melebihi mata kaki. Ya.
karena itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Dan banyak lagi ya tentang dari masalah ini. Dan diantaranya misalkan apa yang melebihi dari 2 mata kaki dari pakaian, maka itu termasuk bagian dari neraka. Nah, maka yang seperti ini, ya, dalil-dalil yang seperti ini sangat banyak tentang adanya larangan pakaian isbal bagi laki-laki. Nah, tentunya kalau yang seperti ini, ya meskipun nanti ada yang memahami bahwasanya yang dilarang itu dengan sombong, dengan seperti itu. Kalau kita baca semua hadisnya, memang tidak semuanya ada syarat sombongnya kan gitu. Yang lain juga tidak menyebutkan syarat sombong, dan itu juga menunjukkan bahwasanya kalau sombong itu hukumannya berlipat tadi kan disebutkan di sana. Nah, untuk itu, ya maka sebisa mungkinlah kita dalam menerima apa yang Rasul sampaikan kepada kita seperti ini, ya kita mengimani dan mengamalkan. Jadi kita kemudian ya juga menghindari apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW seperti ini. Baik, nah, jadi selesai kita pembahasannya dari kitab pakaian ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini yang memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum diakhiri mungkin barangkali masih ada yang mau disampaikan. Monggo silahkan. Tentang musik, Ustaz. Nah, di situ disebutkan alat-alat musik. Itu yang istilah yang definisi menggunakan atau yang termasuk yang mendengarkan atau ya semuanya. mendengarkan dengan sengaja. Kalau Syekh Albani memiliki satu kitab khusus tahrim al-fitar, jadi menjelaskan hadis ini dengan kan Imam Bukhari kan menyampaikan dalam sahih kitab sahihnya secara mu'alaf tanpa sebenarnya sanadnya, dan kemudian juga disebutkan di sana pembahasan tentang riwayat-riwayat yang menyambungkan dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW, dan kemudian di situ juga ada subhat-subhat yang menyatakan bahwasanya itu tidak diharamkan. Kemudian dijelaskan bantahannya yang jelas bahwasanya ya semuanya itu ya baik itu membuatnya, memainkannya, menikmatinya itu semua diharamkan. Ya wallahu ta'ala. Ya. kalau misalkan kita itu enggak istilahnya enggak mendengarkan, Nah, tapi terdengar. iya. Ini mengetahui. Ya, itu kembali kepada keimanan kita masing-masing ya. Allah Maha tahu tentang hati kita. Ya, Allah Maha tahu tentang hati kita. Kalau memang kita mendengar dan kita menikmatinya tanpa terasa gitu kan, kita mengikuti irama gitu kan. Nah, itu ya ini tidak ada pengingkaran di situ kan itu. Tapi ketika memang kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari, tapi tetap aja nggak bisa dalam kondisi yang ya gimana kita ya lagi kalau ilah usaha kita sudah nggak bisa lagi menghindari. Kalau memang bisa menghindari kita menghindari. Yang jelas kita tidak larut kemudian ikut-ikutan menikmati yang ada di situ. Wallahu ta'ala alam. Nah. Kan ya. Ibu-ibu gimana Bu? Suara saya kedengeran nggak Bu? Baik, cukup ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa menjaga kita semuanya, diberikan kekuatan ya, diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan semoga ini semua menjadi sebab kita untuk bisa mendapatkan husnul khotimah dan masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.